Pace bene, masih di mea culpa. Kemarin dalam satu pertemuan dalam jaringan, pertemuan daring dengan Zoom, saya berkesempatan untuk berbicara-bicara dengan orang-orang tentang Deuterokanonika. Mungkin ada saja yang kita pertanyakan, kalau terpikir untuk bertanya tentang Deuterokanonika. Mengapa disebut Deuterokanonika dan mengapa Katolik menerima itu? Dan ada satu pertanyaan yang sebenarnya invalid. Mengapa Katolik menambah Deuterokanonika dalam kitabnya? Sebelum kita sampai ke diskusi bincang-bincang sangat singkat ini, kalau ada yang mau subscribe channel ini, setelah sekian lama saya tidak pernah katakan, boleh juga. Dan kalau dipikir baik video ini boleh dibagikan. Apa itu Deuterokanonika? Oke, kita mau bahas. Deutero yang kedua yang kemudian kanon, dikanonkan, ditetapkan sesuai dengan standar sebagai satu kitab. Ditetapkan kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kitab suci, persisnya perjanjian lama. Nah, istilah ini muncul di abad ke-16 oleh seorang Dominikan, mantan Fransiskan, namanya Sixtus Siena, tahun 1546 kurang lebih. Ketika berbicara tentang kitab ini di hadapan orang-orang yang tidak setuju dalam sebuah apologetika. Oke, istilah itu muncul di abad ke-16, tetapi sebagai kitab sudah jauh-jauh sebelumnya sudah ada kitab itu. Nah, sejak kapan dipakai? Dulu kala kanon kitab suci untuk orang Yahudi sebelum semacam prototipenya, sebelum dalam format Tanakh yang diterima sekarang, ada kitab Taurat, Nabi-Nabi, Ketubim. Sebelum sampai pada format yang baku ini, ada dua kanon, meskipun belum begitu resmi, definitif dikanonkan. Ada dua kumpulan kitab yang dipakai oleh orang yang Yahudi. Satu, kumpulan kitab yang dipakai orang Yahudi berbahasa Ibrani di daerah asal mereka sendiri, di Palestina, sekitarnya. Dan kitab berbahasa Yunani yang dipakai oleh orang-orang Yahudi diaspora yang sudah merantau, dan ini umumnya dipakai di daerah Alexandria. Budaya Helenistik, budaya Yunaninya sangat terasa. Dan di kitab berbahasa Yunani ini ditemukan kitab Deuterokanonika. Nah, ternyata dua ini sejajar begitulah, dua kitab berbahasa Ibrani, berbahasa Yunani ada sejak semula. Lalu yang di berbahasa Yunani inilah yang kemudian dikenal sebagai Septuaginta. Ada 70 orang cerdik cendekia konon katanya diminta untuk menerjemahkan kitab ke dalam bahasa Yunani. Sekalipun waktu itu belum begitu terang yang mana ini yang benar-benar bagian dari kitab, tetapi ya, sudah ditemukan garis-garis besar yang mana menjadi bagian dari kitab-kitab Taurat, para nabi, yang membuat sejarah, yang membuat tulisan-tulisan suci tentang orang-orang suci. Lalu muncullah itu Septuaginta. Nah, Septuaginta dipakai oleh Hieronymus, Saint Jerome, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, itulah yang disebut dengan Vulgata. Oke. Dan Deuterokanonika tetap dibawa ke dalam Vulgata. Ada orang yang berkata sebenarnya Hieronymus tidak menerima Deuterokanonika, tetapi faktanya diikut sertakan juga. Oke. Lalu Vulgata ini dipakai di dalam gereja. Dan ketika pada zaman Yesus, kitab suci yang umum dipakai konon katanya adalah kitab-kitab Septuaginta. Oke, maka dalam tradisi di era Kristus dan kekristenan awal, kitab yang dipakai adalah Septuaginta yang di dalamnya sudah ada Deuterokanonika. Jadi bukan Katolik yang menambah. Maka tadi saya katakan itu pernyataan atau pertanyaan invalid ketika dikatakan Katolik menambah-nambah kitab. Tidak menambah-nambah karena sudah ada kanon sejak semula tentang Deuterokanonika. Nah, itu dipertahankan di dalam gereja yang kemudian pernah menjadi topik perbincangan. Yang mana ini kitab sebenarnya? Oke, dan bukan konsili Trente yang pertama. Toh sebelum-sebelumnya sudah ada konsili yang berbicara tentang
pengkanonan kitab suci ini, termasuk juga mengkanonkan kemudian kitab dalam perjanjian baru. Tetapi dalam konsili Trente semakin diperjelas yang mana yang menjadi bagian dari kitab suci Katolik. Dan disinilah terang juga bahwa Martin Luther dan kelompok-kelompok lain menolak Deuterokanonika dengan alasan sebagai apokrif, yang bagi kita adalah Deuterokanonika. Karena istilah apokrif ini sendiri memiliki makna yang ganda, tergantung sudut pandang yang dipakai. Bagi orang Katolik, kitab apokrif itu adalah kitab yang dianggap palsu, tiruan, tidak diakui otentisitas dan originalitasnya. Dan kitab yang menurut kita apokrif ini dianggap oleh Protestan sebagai pseudografa, tulisan-tulisan palsu, tiruan. Nah, bagi Martin Luther sebenarnya sekalipun kitab Deuterokanonika tidak dikanon sebagai bagian dari kitab suci, tetapi toh Deuterokanonika masih bisa dipakai sebagai asupan rohani, kurang lebih begitulah, bacaan rohani yang bisa dipakai. Nah, lalu ada juga yang mengatakan Deuterokanonika kan memuat fakta-fakta yang ahistoris, tidak sesuai dengan kronologi sejarah. Ya, misalnya contoh dalam kitab Judith dikatakan bahwa Nebukadnezar adalah raja Asyur, yang seharusnya dikatakan adalah raja Babilonia. Oke, kitab bukan hanya kitab Yudit, kitab-kitab lain dalam perjanjian lama dan baru juga mengalami error secara ilmiah dalam beberapa bagian. Oke, karena kitab suci bukan melulu mutlak sebagai kitab sejarah sekular, sebagai kitab botanikal atau apalah, ilmu-ilmu hayati, astronomi, ilmu perbintangan, bukan. Sekalipun ada di dalamnya. Di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada pengetahuan-pengetahuan tentang botani, ada pengetahuan tentang geografi, astronomi, tetapi bukan sebagai buku itu, tetapi buku iman. Maka kalaupun ditemukan kekeliruan-kekeliruan secara historis, itu bukan menjadi alasan untuk mencabut kitab itu dari kitab suci. Karena kanonnya adalah bahwa bagi Alkitab yang dipakai oleh kekristenan, kanonnya adalah bahwa kitab itu membawa para pembaca kepada Kristus, dan kitab itu diakui dan diteruskan oleh magisterium gereja. Kurang lebih ya begitu ya, topik-topik yang bisa diangkat, mana tahu berguna dan baca ebene.